Suara hujan turun pelan malam itu, ketika sebuah taksi berhenti di depan bangunan tua yang berdiri anggun dengan cat putih kusam. Di atas pintu masuknya, tertulis sebuah nama yang sudah pudar dimakan waktu. Hotel Taman Sari. Rina, seorang jurnalis muda, turun dari taksi sambil membawa kopernya. Ia menghela napas panjang. Malam itu, ia baru tiba di kota untuk sebuah liputan. Tugasnya sederhana, menulis artikel tentang hotel-hotel tua bersejarah. Dan salah satu yang direkomendasikan adalah hotel ini. Namun begitu ia berdiri di depan lobi, entah mengapa bulu kuduknya langsung meremang. Bangunannya memang terawat, tetapi ada kesunyian aneh yang membuat udara terasa lebih dingin daripada seharusnya. Rina masuk ke dalam. Lampu gantung tua menggantung di tengah ruangan, berayun pelan seolah baru saja disentuh sesuatu. Resepsionis menyambutnya ramah, memberikan kunci kamar yang berada di lantai 3. Selamat beristirahat, Bu Rina. Semoga betah di sini, ucap resepsionis dengan senyum kaku. Rina hanya mengangguk sopan, lalu menuju lift. Kamar yang ia tempati sederhana, dengan ranjang besar dan balkon kecil yang menghadap ke arah jalan raya. Malam semakin larut, dan hujan di luar belum juga reda. Rina duduk di balkon sambil menuliskan beberapa catatan di bukunya. Namun saat matanya tidak sengaja terarah ke bangunan sayap sebelah, tepat di lantai 6, ia melihat sesuatu. Sebuah jendela terbuka, tirainya berkibar tertiup angin, dan di sana duduk bersandar di kusen jendela terlihat sosok seorang gadis berambut panjang. Gaun putihnya lusuh, wajahnya tertutup kedua tangannya, tubuhnya berguncang pelan, seperti seseorang yang sedang menangis. Rina tertegun. Awalnya ia mengira itu hanya tamu hotel yang sedang bersedih. Namun semakin lama ia menatap, rasa dingin merambat dari ujung kaki hingga ke tengkuknya. Ada sesuatu yang janggal, karena dari resepsionis tadi, ia mendengar bahwa sebagian besar kamar lantai 6 sudah lama tidak dipakai. Jantung Rina berdebar cepat. Ia ingin memastikan lagi. Namun ketika ia menoleh sebentar untuk meraih kacamatanya, lalu kembali melihat ke arah jendela itu, gadis itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah jendela terbuka yang bergoyang perlahan, diiringi suara hujan yang makin deras. Rina tercekat. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehadirannya di hotel ini. Mungkin bukan sebuah kebetulan. Malam itu, Rina menutup pintu balkon dengan tergesa. Hatinya berdebar tak karuan, sementara pikirannya terus kembali pada sosok gadis bergaun putih di jendela lantai 6. Ia mencoba menenangkan diri, berbaring di ranjang. Tapi suara hujan di luar terdengar seperti isakan lirih yang berulang-ulang. Seolah ada yang terus menangis. Jauh di atas sana, keesokan paginya, Rina turun ke lobi untuk sarapan. Ia sengaja menanyakan kepada resepsionis tentang kamar yang jendelanya terbuka semalam. Lantai 6, resepsionis itu menoleh cepat. Seakan tidak nyaman mendengar pertanyaan itu. Maaf Bu, kamar di lantai 6 sudah lama tidak dipakai. Mohon jangan hiraukan jika Ibu melihat atau mendengar sesuatu. Nada suaranya datar, tapi matanya jelas menyimpan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Rina semakin penasaran. Saat ia berjalan kembali ke kamarnya, ia melewati seorang petugas kebersihan yang sedang menata bunga di lorong. Rina memberanikan diri bertanya pelan. Pak, semalam saya melihat ada gadis di jendela lantai 6. Memang kamar itu kosong? Ya, petugas itu langsung menatapnya dengan wajah pucat. Suaranya bergetar ketika menjawab. Bu, jangan sekali-sekali naik ke sana, apalagi ke kamar nomor ke-606. Kenapa? Tanya Rina. Petugas itu menunduk, seakan takut ucapannya terdengar oleh seseorang. Kalau Ibu benar-benar menghargai nyawa Ibu sendiri, jangan pernah mendekat ke kamar itu. Kata-kata itu membuat Rina terdiam lama. Semakin ia dilarang, semakin rasa ingin tahunya tumbuh. Siang itu ia kembali bekerja di kamarnya, menulis artikel tentang kesan pertama di hotel tua ini. Namun bayangan jendela lantai 6 terus mengganggunya. Bayangan gadis itu yang menangis sendirian di tengah hujan. Malam berikutnya, ia mencoba mengabaikannya. Tapi tepat tengah malam, ketika ia hendak tidur, ia mendengar sesuatu. Suara ketukan pelan dari arah balkon kamarnya. Rina memberanikan diri mendekat, lalu membuka tirai. Dan di sana, dari jendela sayap sebelah, tepat di lantai 6, gadis itu kembali terlihat. Masih duduk di kusen jendela. Bahunya berguncang. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah. Tangisnya terdengar lebih jelas, terbawa angin malam. Namun kali ini ada yang berbeda. Gadis itu perlahan menoleh ke arah Rina. Sekejap saja, mata mereka bertemu. Rina terperanjak. Mata gadis itu terlihat kosong, gelap seperti jurang tak berdasar. Dari sudut matanya mengalir air bening. Tapi semakin lama, air itu tampak memerah,
Seperti bercampur sesuatu yang bukan lagi air mata, Rina spontan menjauh dari balkon. Menutup tirai dengan tangan gemetar. Ia meraih telepon kamar, berniat menelpon resepsionis. Tapi jarinya terhenti di udara. Apa yang harus ia katakan? Bahwa ia melihat sosok menangis di jendela lantai 6. Bahwa sosok itu menoleh padanya dengan tatapan yang tidak wajar. Ia akhirnya memutuskan untuk diam. Tapi rasa penasaran dan ketakutan terus menggerogoti pikirannya. Keesokan harinya, Rina mencoba berbaur dengan beberapa karyawan. Ia ingin mencari tahu lebih banyak. Namun setiap kali ia menyinggung lantai 6, wajah mereka berubah. Ada yang buru-buru mengalihkan topik. Ada yang pura-pura tidak mendengar. Hanya seorang pegawai tua yang akhirnya berani berbisik padanya. Jangan pernah ke kamar 606. Bu, itu bukan kamar untuk manusia lagi. Rina terdiam. Kata-kata itu justru semakin menguatkan rasa ingin tahunya. Malam ketiga, rasa penasaran itu mencapai puncak. Tepat pukul 11. Rina berdiri di depan lift. Tangannya sedikit bergetar saat menekan tombol menuju lantai 6. Lift bergerak pelan, seakan enggan membawa penumpang ke atas. Setiap angka yang menyala membuat jantungnya semakin cepat berdegup. Ting, pintu terbuka. Lorong lantai 6 terbentang sunyi. Lampu di langit-langit berkedip redup, menyisakan bayangan panjang di dinding. Udara di sana jauh lebih dingin daripada lantai lainnya. Seolah tempat itu sudah lama ditinggalkan. Rina melangkah perlahan. Nomor pintu kamar terlewati satu persatu. 601, 602, 603. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada yang menahannya untuk tidak melanjutkan. Hingga akhirnya, ia berhenti tepat di depan sebuah pintu dengan angka samar di atasnya. Ke-606. Pintu itu tertutup rapat, namun gagangnya tampak berkarat. Rina menelan ludah, lalu mengangkat tangannya. Sebelum ia sempat mengetuk, sesuatu membuatnya terhenti. Pintu itu terbuka sendiri, perlahan. Berderit panjang, seakan menyambut kedatangannya. Rina berdiri kaku di ambang pintu. Kamar itu gelap. Bau lembab menusuk hidung. Tirai tipis di jendela bergoyang tertiup angin. Dan di sana, di kusen jendela, gadis bergaun putih itu kembali duduk, membelakanginya. Bahunya berguncang. Suara tangisnya terdengar jelas. Rina memejamkan mata sejenak, mengumpulkan keberanian, lalu melangkah masuk. "Siapa kamu?" tanyanya pelan. Suara tercekat di tenggorokannya. Tangis itu berhenti. Hening panjang menyelimuti kamar. Perlahan, gadis itu mulai menoleh. Rina menahan napas. Rambut panjangnya menutupi wajahnya bergerak sedikit, memperlihatkan kulit pucat yang dingin. Matanya redup, basah oleh air yang mengalir tanpa henti. Namun semakin lama Rina menatap, ia sadar, itu bukan air mata biasa. Cairan itu berwarna lebih pekat, mengalir hingga membasahi pipinya. Gadis itu membuka mulutnya. Suara lirih keluar di antara isakannya. "Aku masih menunggu." Rina terdiam. Menunggu siapa? Kata-kata itu berputar di kepalanya. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, tubuh gadis itu tiba-tiba lenyap, seperti ditiup angin. Kamar 606 mendadak terasa kosong. Hanya tirai tipis yang bergoyang pelan, dan suara angin malam yang menyusup dari jendela terbuka. Dengan tubuh gemetar, Rina berlari keluar, menutup pintu kamar itu rapat-rapat. Sejak malam itu, hidup Rina berubah. Setiap kali ia kembali ke kamarnya sendiri di lantai 3, tangisan lirih selalu terdengar di tengah malam. Awalnya samar, seperti suara dari luar jendela. Namun lama-lama, suara itu terdengar semakin dekat. Suatu malam, ia terbangun karena suara isakan yang terdengar jelas, seakan berasal dari dalam kamarnya sendiri. Dengan hati-hati, ia menoleh ke arah cermin di meja rias. Dan di sanalah ia melihatnya, di balik pantulan kaca, tepat di belakangnya. Gadis itu berdiri, rambut panjang menutupi wajah, bahunya berguncang. Tangisnya terdengar seakan menggetarkan ruangan. Rina menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa di belakangnya. Saat kembali menatap cermin, bayangan itu sudah menghilang. Hari demi hari, rasa takut bercampur dengan rasa iba. Siapa sebenarnya gadis itu? Mengapa ia terus menangis? Bahkan mengikuti Rina kemanapun ia pergi. Hingga suatu malam, saat Rina hendak memejamkan mata, ia mendengar bisikan halus tepat di telinganya. "Kalau kau tidak membantuku, maka kau yang akan duduk di jendela itu." Rina tersentak, tubuhnya membeku. Ia tahu, ini bukan sekadar penampakan biasa. Ada rahasia besar yang terkubur di kamar ke-606. Dan ia mulai merasa, tangisan itu bukan lagi sekadar minta ditemani. Tangisan itu sedang memilihnya. Kata-kata itu terus bergema di kepala Rina,
Bahkan setelah pagi tiba, ia duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat, memandang kosong ke arah jendela. Ia tahu, tidak mungkin ia bisa berpura-pura bahwa semua ini hanyalah mimpi. Rina memutuskan mencari jawaban. Siang itu, ia menyelinap ke bagian belakang hotel, tempat arsip lama disimpan. Dengan alasan menulis artikel sejarah, ia berhasil meminta izin untuk melihat dokumen lama, tumpukan map usang, foto hitam putih, dan koran yang sudah menguning memenuhi ruangan itu. Semakin lama ia menelusuri, semakin aneh perasaannya. Seolah ada sesuatu yang membimbing tangannya ke sebuah map kecil di sudut rak. Ketika dibuka, jantungnya serasa berhenti. Di sana tertulis sebuah berita lama. Seorang karyawan hotel ditemukan meninggal di kamar ke-606. Nama gadis itu tercetak jelas. Sinta. Ia ditemukan tewas dengan cara yang tidak wajar. 20 tahun yang lalu, pihak hotel menyatakan Sinta mengakhiri hidupnya sendiri. Namun di koran lain yang lebih kecil, Rina menemukan gosip yang berbeda. Artikel itu menyebutkan, beberapa tamu sempat mendengar teriakan minta tolong dari lantai 6 malam itu. Tapi laporan mereka tidak pernah ditindaklanjuti. Kasus ditutup begitu saja. Dan kamar 606 segera dikunci. Rina menggenggam kertas itu erat. Dadanya sesak. Tangisan yang ia dengar. Sosok yang selalu muncul di jendela semuanya mulai masuk akal. Sinta bukan meninggalkan dunia dengan tenang. Ia masih menunggu. Menunggu seseorang yang berani membongkar kebenaran. Malamnya, rasa iba bercampur dengan ketakutan semakin menghantui Rina. Saat ia menyalakan lampu meja untuk menulis, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini, lebih dekat, lebih jelas. "Bantu aku!" Suara itu bergetar, seolah keluar dari balik dinding kamarnya sendiri. Rina memejamkan mata, menahan air matanya sendiri. "Jika kau ingin aku membantumu, tunjukkan kebenarannya padaku," bisiknya lirih. Dan seketika itu juga, lampu kamar berkedip, tirai bergoyang meski jendela tertutup rapat. Di cermin meja rias, sosok Sinta muncul, menatapnya dengan wajah penuh luka. Rina gemetar, tapi tidak beranjak. Sinta mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah atas, ke lantai 6, ke kamar ke-606. Itulah arah yang ditunjukkan Sinta melalui pantulan cermin. Rina menatap pantulan itu lama, sebelum akhirnya keberanian mengalahkan rasa takut. Malam itu juga, ia memutuskan untuk naik kembali ke lantai 6. Lorong sunyi, lampu berkedip pelan, seperti enggan menerangi. Setiap langkah Rina bergema, seolah lorong itu lebih panjang dari biasanya. Dadanya berdegup kencang. Tangannya dingin menggenggam gagang pintu kamar ke-606. Saat ia mendorongnya, pintu kembali berderi terbuka, sama seperti sebelumnya. Hanya saja, kali ini udara di dalam kamar lebih pengap, dan aroma besi yang menyengat membuat perutnya mual. Rina melangkah masuk dengan hati-hati. Tirai jendela bergoyang, memantulkan cahaya bulan yang sama. Dan di sana, ia melihat Sinta, bukan hanya menangis tapi menjerit tanpa suara. Mulutnya terbuka lebar, namun hanya isak lirih yang keluar. Tangannya terentang, menunjuk ke arah dinding kamar. Rina menoleh, dan saat itu ia melihat sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Dinding itu perlahan menghitam, lalu basah. Dari celah-celahnya merembes cairan merah gelap, mengalir turun seperti sungai kecil. Darah. Rina terisak, melangkah mundur, tapi tiba-tiba udara di sekitarnya berubah. Suara langkah kaki berat terdengar, disusul bayangan seorang pria berjas rapi muncul di tengah kamar. Wajahnya tidak jelas, tapi tubuhnya nyata. Sinta meronta, menjerit, berusaha kabur. Bayangan pria itu menarik tangannya kasar, membekap mulutnya, lalu menghantamkan kepalanya ke dinding. Suara benturan itu menggema di telinga Rina, membuat tubuhnya lemas. Rina ingin berlari, tapi kakinya terpaku di lantai. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyaksikan ulang tragedi itu. Sinta berusaha meraih sesuatu. Matanya memandang ke arah Rina, seolah sadar ada saksi baru yang melihat penderitaannya. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Bayangan pria itu hilang begitu saja, meninggalkan Sinta yang terkulai lemah di lantai. Sinta perlahan bangkit, lalu menoleh tepat ke arah Rina. Air matanya masih mengalir, tapi kali ini bibirnya bergetar mengucapkan sesuatu. Dialah yang melakukannya. Rina tercengang. "Siapa?" Sinta mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pintu kamar. Dan saat Rina menoleh, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di ambang pintu kamar 606, berdiri bayangan pria itu. Kali ini lebih jelas. Wajahnya perlahan tampak. Garis rahang tegas, rambut disisir rapi. Senyum samar yang justru membuat bulu kuduk berdiri. Rina terpaku.
Ia mengenali sosok itu. Pria ini bukan orang asing, ia adalah pemilik Hotel Taman Sari yang tadi sore sempat menyapanya ramah di lobi. Sinta menatap Rina dengan mata penuh duka, lalu menunjuk lurus ke arah pria itu. Suara tangisnya menggema, bercampur dengan bisikan lirih. Dialah orangnya, dia yang mengurungku di sini. Rina merasakan tubuhnya gemetar hebat. Bayangan pemilik hotel itu berjalan perlahan ke dalam kamar. Langkahnya berat namun penuh wibawa. Setiap langkahnya menimbulkan gema aneh, seperti suara kayu tua yang dipatahkan. Namun semakin dekat, tubuhnya mulai kabur, berubah menjadi samar, hingga akhirnya kembali lenyap. Yang tersisa hanyalah aroma menyengat, bercampur darah yang masih menetes dari dinding. Rina terisak, air matanya hampir pecah. Sekarang ia tahu, Sinta tidak mengakhiri hidupnya sendiri. Ia menjadi korban, dan pelakunya adalah orang yang masih hidup hingga kini. Pagi berikutnya, Rina duduk di kafe kecil hotel dengan wajah pucat. Ia memperhatikan pemilik hotel yang lewat, menyapa para tamu dengan senyum ramah, seakan tidak ada beban. Tidak ada yang tahu apa yang ia sembunyikan selama ini. Rina menggenggam buku catatannya erat. Tangannya bergetar saat menulis kalimat pertama. Kamar 606 bukan kamar kosong. Itu adalah ruang saksi dari sebuah kejahatan yang terkubur dalam diam. Namun ia tahu, menuliskan kebenaran berarti menghadapi bahaya besar. Karena jika pemilik hotel mengetahui apa yang ia temukan, mungkin bukan hanya Sinta yang akan terjebak di balik jendela itu. Malamnya, saat Rina kembali ke kamarnya, ia mendengar tangisan lagi. Tapi kali ini berbeda. Tangisan itu terdengar lebih pelan, seolah lega karena rahasia mulai terbuka. Rina duduk di ranjang, menutup wajah dengan kedua tangannya. Namun tiba-tiba, suara lain terdengar. Berat, dalam, bukan suara Sinta. Suara itu berbisik dari balik jendela kamarnya. Berhenti sekarang, atau kau yang akan menggantikannya. Rina membuka matanya lebar-lebar. Bayangan seseorang berdiri di luar jendela, menatapnya dalam kegelapan. Dan kali ini, itu bukan Sinta. Rina terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Bayangan gelap di luar jendela semakin jelas, memperlihatkan sosok pria itu, pemilik hotel, dengan mata kosong menatapnya lurus. Seakan tahu bahwa Rina telah mengetahui rahasianya. Tangannya yang besar menyentuh kaca jendela, meninggalkan noda merah, seolah darah yang menetes dari sela-sela jarinya. Suara berat itu kembali berbisik. Jangan pernah buka mulutmu, atau kau akan menyusulnya di kamar ke-606. Rina mundur perlahan. Tubuhnya gemetar hebat, tapi sebelum ia sempat berteriak, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan jendela yang penuh bercak merah. Sunyi, begitu hening, hingga detak jantungnya sendiri terdengar lebih keras dari apapun. Di saat itulah, Sinta muncul di sudut kamar. Wajahnya kini lebih tenang. Meski tetap muram, ia menatap Rina dengan tatapan penuh iba, lalu berbisik lirih. Aku sudah menunjukkan kebenarannya. Sekarang kau yang memutuskan. Apakah rahasia ini akan tetap terkubur, atau akan kau ungkap, meski nyawamu jadi taruhannya. Keesokan paginya, Rina berdiri di depan Hotel Taman Sari dengan koper di tangannya. Matahari menyinari wajahnya yang pucat. Tapi dalam hatinya badai tak berhenti mengguncang. Ia menoleh sekali lagi ke arah bangunan itu. Di lantai 6, tirai kamar 606 bergoyang pelan. Dan di baliknya, samar-samar terlihat sosok Sinta melambai dengan senyum sendu. Rina menggenggam buku catatannya erat, menatap halaman terakhir yang ia tulis semalam. Kamar 606 tidak pernah kosong. Ia adalah penjara jiwa yang menunggu korban berikutnya. Rina melangkah pergi. Tapi bayangan ancaman itu masih membekas. Karena di dalam hotel itu, sang pemilik masih berdiri tegak, menyapa tamu-tamu baru dengan senyum ramah, seakan tidak ada darah yang pernah menodai tangannya. Dan di balik tirai kamar 606, sepasang mata terus mengawasi, menunggu. Siapa yang akan menempatinya berikutnya?